Saya mendengar sebuah cerita, saya hari ini lagi rame di Instagram. Saya dengar dari Pastor Ben Hinn 2-3 hari yang lalu. Beliau cerita di Norway, di negara Norwegia. Saya pernah tinggal dengan 3 orang Norwegia, teman saya pada tahun 97. Di Swedia waktu itu. Di negara Norway akan keluar sebuah law, sebuah hukum. Dan hukum itu akan berkata setiap warga negara Norway harus divaksin. Harus. Dan kalau dia tidak divaksin, karena dengan vaksin itu dia bisa di-tracking. Di-tracking itu bisa di-trace, bisa dicari. Ini orang sudah vaksin, ini orang ini ada di mana, ini orang lagi di gunung atau di dalam laut atau dimanapun akan di-track dengan vaksin itu. Dengan vaksin itu akan bisa ketahuan semua data saudara, ketahuan semua pribadi saudara dan segala macam. Dan barang yang siapa di Norwegia akan keluar sebuah law berkata, tidak mau terima vaksin karena corona ini. Dia tidak mau terima vaksin, dia tidak akan bisa menjual dan membeli dan membangun. Saudara, it's coming. Pertanyaan saya, engkau jual keselamatanmu karena vaksin itu? Atau apa? Saudara, saya waktu dengar itu saya belum ada data yang jelas karena itu hanya Pastor Ben Hinn yang cerita. Dan kau tidak bisa menjual dan membeli. Bentuknya dalam bentuk apa nggak tahu, dalam bentuk chip atau dalam bentuk apa. Tapi kemudian saya dapat data di Instagram juga, ada seorang, saya buka saudara, ada seorang dari Amerika, dia berkata, dia penasihat dari CDC, saya nggak tahu itu CDC itu apa. Semua orang Amerika harus mendapatkan vaksin coronavirus yang terbaru dan berlisensi. Dan dia berkata, pemerintah punya rencana secara nasional. Dan setiap orang Amerika harus mendapatkan setiap dosis vaksin ini yang direkomendasikan oleh pemerintah di masa depan. Dan rencananya sudah tertulis di undang-undang vaksin anak-anak tahun 1986 selama pemerintahan Ronald Reagan. Akhirnya program vaksin ini baru didanai oleh Kongres di tahun 93 di zamannya pemerintahan Bill Clinton. Dan Departemen Kesehatan Layanan Masyarakat mendapat otoritas untuk mendanai program vaksin ini dengan sistem electronic tracking, register berbasis nasional. Dan daftar riwayat vaksin bisa di-tracking secara elektronik. Dan program ini sudah menjadi monitor dan akan divaksinkan ke setiap anak-anak tanpa butuh persetujuan orang tua. Sekali. Kalau saudara nanti baca di rumah, saudara ikuti talk show saya kemarin. Di kitab Wahyu, pasal yang ke-13, saudara hari ini bacalah kitab Wahyu. Akan sangat real. Wahyu pasal 11, 12 dan 13. Mungkin 11 dan 13. Itu bicara tentang namanya mark of the beast. Tentang namanya tanda daripada the antikris. Dalam bentuk injek. Bisa injek, bisa stamp, bisa injek itu suntik. Atau stem, atau cap, atau dalam bentuk chip. Dan Alkitab berkata, orang percaya tidak boleh terima itu. Karena pada saat kau terima itu, kau akan bow. Kau menyerahkan hidupmu total kepada kuasa yang lain. Tapi kalau kau tidak terima itu, kau tidak bisa menjual dan membeli. Pertanyaan saya, apakah gara-gara sepiring makanan kau jual Yesusmu? Hari ini kau harus punya hati yang grounded. Kau betul-betul mengakar. Kau tidak bisa lagi bergantung pada pendeta. Hari ini kau harus berkata, Tuhan, siapkan aku. Sebelum masa itu tiba, aku tidak akan pernah jual Yesusku oleh karena apapun. Saya berkata kepada jemaat hati, kau gak boleh terima namanya chip, mark of the beast, di tangan atau di dahi. Hari ini orang takut sekali dengan terima namanya duit cash hari ini. Kemarin saya dengar Pastor Victor cerita, dia lihat di Instagram ada orang yang duitnya cash itu mulai dicuci. Takut kena virus corona. Pakai deterjen. Hari ini dunia sedang dengan virus corona ini, dunia sedang masuk ke masa namanya cashless. Tidak pakai cash lagi. Orang sudah pakai namanya digital elektronik semua. Elektronik lupa, tapi kan Bapak pakai elektronik, ini juga iPad juga elektronik. Selama masih di luar oke. But begitu masuk ke dalam tubuh, inject. Itulah tanda dari binatang 6666.
Dan Alkitab berkata engkau tidak akan dari pihak kuasa gelap, dari antikris tidak akan berkata dengan jelas. Dia tidak akan berkata engkau akan terima tanda 666, enggak. Tapi barang siapa berhikmat, dia akan mengetahui bilangan itu jumlahnya adalah 666. Berhikmat, ada behind-nya. Dan di ayat di pasal 11 Wahyu dan pasal 12 berkata yang dibutuhkan adalah ketabahan, endurance orang-orang kudus. Kekuatan orang kudus bertahan di masa-masa yang sulit. Jangan kau gampang sekali tinggalkan Yesus. Karena tadi pagi saya berkata, because he with you, dia selalu beserta engkau dan akan menyelamatkan kau dengan tangannya yang kuat. Tuhan lebih besar daripada antikris. Tapi pertanyaannya, yang dibutuhkan adalah iman dan ketabahan orang-orang kudus, endurance, pertahanan saudara, memikul beban dalam menghadapi semua ini. Jangan pernah engkau tinggalkan Tuhan. Jangan pernah engkau punya nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual pemberian Tuhan hanya sepiring makanan. Dan dia ditolak. Dan dia tidak bisa terima lagi. Kita berkata, walaupun orang seringkali berkata, Pak, nanti kalau saya terima tanda dari binatang itu atau dari the beast atau dari antikris, kita berkata ketika ia hendak terima berkat, dia ditolak. Di Wahyu 11 dan 12 berkata, barang siapa terima tanda binatang itu, terima dari tanda antikris itu, dia akan minum cawan murka Tuhan. Bahkan badannya akan berbuih pada saat murka Tuhan itu turun. Kita berkata di sini dikatakan, ketika ia hendak menerima berkat, ia ditolak. Sebab ia tidak boleh kesempatan memperbaiki kesalahannya, sekalipun mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saya mau ngomong sama saudara, Pak kok khotbahnya medeni, biarin. Saya mau berkata, ayo prepare. Ini tidak ada lagi kekristenan yang hanya sugih, kaya, enough. Kekayaanmu hari ini tidak bisa membeli apa-apa hari ini. Betul? Saudara punya uang 1.000 triliun hari ini tidak bisa saudara lari dari namanya virus corona. Mau bilang apa? Hari ini cuma satu ada tempat perlindungan yang paling hebat, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Ada tempat perlindungan yang paling hebat di dalam Yesus. Peringatan saudara yang pertama, kesalahan kecil yang menjadikan fatal dan tidak bisa diperbaiki adalah jangan jual Tuhanmu oleh karena sepiring makanan. Karena transaksi jual beli. Pada saat orang tidak terima tanda dari binatang itu, Norway akan dilegalkan itu. Dan itu akan terus berkembang sampai ke seluruh dunia. Saudara, saya lihat Alkitab begitu real, begitu nyata. Mulai tergenapi, baca Wahyu, terus hari ini bacalah Wahyu, baca kitab Wahyu. Tuhan, ini kok jadi real semua. Tuhan sudah ngomong itu 2000 tahun yang lalu di Pulau Patmos oleh seorang anak Tuhan bernama Yohanes. Bagaimana mungkin 2000 tahun yang lalu dia bisa ngerti ada sebuah tanda yang akan dimasukkan ke dalam tangan dan dari dahi. Saudara sekarang pergi kemanapun, bahkan saya dengar dari teman kemarin pergi ke bank, semua harus ditem, gitu kan. Ini tinggal masuk elektronik, masuk di sini, cetit. Diukur demamnya saudara, diukur suhu saudara. Pertanyaan saudara, hari ini buat saudara. Jangan pernah kau terima namanya tanda dari binatang itu dalam bentuk apapun. Tangan kanan atau dahi. Karena di situ engkau akan kehilangan keselamatanmu. Bertobat gak bisa. Baca ayat ini Ibrani. Tidak bisa. Bagaimana Pak? Tidak ada cara lain. Mari kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Kau yang sudah lama tinggalkan Tuhan, kau yang hidup dalam dosa, tidak lagi cengar-cengir pakai pelayanan sebagai menutupi kedok kita. Berlutut dan bertobat. Kau harus ngakar kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ajari aku jalan dengan Engkau. Amin. Itu poin saya yang kedua. Tadi pagi poin pertama. Sekarang poin saya yang ketiga. Sebelum saya serahkan ke Pak Victor. Ada kesalahan kecil yang berakibat fatal. Yang pertama, yang kedua tadi adalah kesalahan Esau yang kecil berakibat fatal karena dia menjual pemberian Tuhan atau karunia Tuhan oleh karena sepiring makanan. Tapi kesalahan yang ketiganya adalah seorang imam besar bernama Imam Eli.
Dia punya jabatan sebagai imam, sebagai pendeta, sebagai seorang yang paling tinggi diagungkan di agama Yahudi, sebagai pemimpin paling tinggi, paling besar, paling dihormati. Bahkan di dalam pemerintahan Israel zaman itu dia orang yang paling dikagumi. Hari itu dia punya sebuah jabatan yang hebat. Tapi Alkitab berkata dia berbuat kesalahan yang fatal, yang kecil, yang simpel, dan tidak pernah mau dikoreksi. Dan berakibat dia kehilangan calling, dia kehilangan panggilan, dan dia mati terjatuh sampai lehernya patah. Dan dia kehilangan jabatannya imam yang harusnya turun-temurun. Turun dari Eli kemudian ke anaknya seperti Harun. Hari itu dihapuskan dan dihilangkan di muka bumi dan diganti oleh nabi bernama Nabi Samuel. Bahkan sampai keturunannya 80 nanti juga akhirnya dibunuh oleh Saul, oleh Doeg. Saul marah dan dia dibunuh. Keturunan Imam Eli ini 80 orang dibunuh oleh Doeg dan mati semua. Apa kesalahan Imam Eli? Kita lihat bersama di kitab 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-29. Di ayat 29 sampai 31. 1 Samuel pasal 2 ayat 29 sampai 31. Mengapa engkau memandang dengan loba? Ini Tuhan marah sekali dengan imam besar Eli. Dan Tuhan berkata, mengapa engkau memandang dengan loba? Kata loba saya cari artinya berkali-kali. Ini artinya loba itu apa sih? Artinya itu juga artinya memandang rendah, menganggap enteng, tidak ada rasa hormat kepada Tuhan. Mengapa engkau memandang tidak hormat, engkau menganggap enteng, engkau agak curang, engkau tricky kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan. Kesalahan dari Imam Eli adalah dia menganggap enteng setiap korban persembahan. Saudara, jangan lagi engkau make fun, buat mainan tentang namanya sacrifice, korban persembahan. Saya masih ingat Pak Petrus Agung berkata begini, saya paling takut itu terima korban persembahan kalau yang di dalam amplop isinya 2.000 rupiah, itu saya paling takut. Kenapa? Saya biasa terima duit mungkin besar, 100 juta, 200 juta, atau 50 juta, atau 25 juta persembahan dari seseorang. Tapi tiba-tiba suatu kali saya bisa terima dalam bentuk amplop tipis, dan di dalam uangnya ada dalam uang sekitar 2.000 rupiah. Dan tiba-tiba sikap hati saya tidak ada satu orang pun yang tahu. Saya bisa berkata, ya ini buat parkir. Saya masih ingat beliau waktu di rumah saya berkata kepada saya, kamu tahu persembahan yang dari orang pribadi yang angkanya kecil itu saya takut sekali memakainya. Saya nggak berani punya sikap hati berkata, oh buat parkir, oh ini buat ini. Saya simpan baik-baik, saya simpan baik-baik. Karena saya nggak pernah tahu bahwa korban ini adalah makanan terakhir dari ibu janda yang miskin mungkin. Seluruh hidupnya ditaruh di uang 2.000, dia sudah nggak punya apa-apa. Tapi hari itu dia kasihkan korban buat Tuhan, dan saya takut sekali. Dan Tuhan marah kepada Imam Eli karena dia menganggap ringan korban persembahan. Bahkan anak Imam Eli zaman itu dia setiap kali orang-orang masuk ke bait Allah untuk membawa korban persembahan, hari itu ada sebuah hukum yang berkata imam hanya boleh makan dagingnya, lemak itu milik Tuhan. Hari zaman itu orang membawa korban daging dan ada lemak yang harus dibakar di ukupan. Itu sedang dibakar naik di hadapan Tuhan sebagai bau yang harum. Tapi tiba-tiba anak Imam Eli menyuruh bujangnya ambil itu. Korbannya orang-orang jemaat itu diambil semua. Dia adalah anak imam besar, dia ngambil. Diperingatkan oleh pembawa korban berkata, jangan Tuhan, nanti kamu boleh ngambil semaumu terserah, tapi lemak itu milik Tuhan. Apa yang jadi milik Tuhan jangan kau ambil. Dan Alkitab berkata, if you not give him to me, kalau kau tidak berikan padaku, I will take it by force. Aku akan ambil dengan paksa. Hari itu pendeta imam mengambil paksa, mengambil korban yang terbaik dari jemaat. Dan hari itu Tuhan marah. Dan Tuhan berkata, kamu tidak menghormati aku. Hari ini saya mau berkata kepada para hamba Tuhan, setiap kita kau harus bertanggung jawab setiap korban persembahan yang ditaruh oleh jemaat. Saya bersyukur di gereja ini kami punya bendahara, dia bukan full timer. Dia sangat detail. Dia tahu semua keuangan yang keluar. Jemaat memberi, dia tahu semua, dan dia bukan full timer. Kenapa Pak begitu? Supaya jaga kami para pendeta. Dan Imam Eli sebagai imam, dia hanya ambil korban semaunya. Dan
Dan Tuhan berkata, kau tidak menghormati aku. Kau berlaku loba atas setiap korban dan persembahanku. Dan saudara tahu, itu keturunan Imam Eli dihapuskan dari muka bumi. Hamba Tuhan hari ini, jangan, saya ingat perkataan hamba Tuhan. Dia berkata, jangan ternak domba, tapi gembalakanlah domba-dombamu. Hari ini banyak hamba Tuhan, dia mencari domba-domba digemukkan. Dia perah susunya, dia ambil bulunya, dimanfaatkan. Bertobat, saudara. Jangan sampai Tuhan melihat memandang engkau seperti Imam Eli, yang kau secara hatimu kau tidak jujur di depan Tuhan. Dan hari itu anak Imam Eli mengambil korban persembahan itu dengan cara paksa. Sudah diperingatkan, dia berkata, aku ambil. Dan firman berkata, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Bapaknya tahu anaknya mengambil korban persembahan, bapaknya diam. Dan Tuhan marah berkata, kau lebih menghormati anakmu daripada engkau menghormati aku. Kau menganggap ringan korban persembahan. Setiap kali saya baca ayat ini, hati saya gemetar. Saya berkata, Tuhan ampuni, jaga hati saya. Dan Tuhan marah. Pak, itu kan simpel, gak ada yang tahu. Memang tidak ada yang tahu, tapi yang Maha Kuasa tahu. Kau yang terima korban persembahan, kau gak pernah ngerti. Kau hanya bisa masukkan dalam bank dan kau pakai semaunya dengan sembarangan. Tidak ada pertanggungjawaban di depan Tuhan. Di tempat duit orang yang sedang menangis bercucuran air mata, menaruh korban syukurnya di depan Tuhan. Saya berdoa, hei imam hari ini, hamba Tuhan, bertobat. Gembalakan mereka. Gembala itu lay down his life to his sheep. Gembala itu menaruhkan hidupnya, nyawanya buat domba-dombanya, bukan diternak. Dan hari itu Imam Eli tidak menegur anaknya. Dia hanya berkata, nah kenapa kau ngambil cuma begitu? Dan anaknya tidak peduli perkataan papanya. Dan ayat berikutnya berkata, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku. Engkau menggemukkan diri. Banyak hamba Tuhan hari ini pamer. Kau gemukkan dirimu dengan dari korban persembahan dari jemaat. Saya sedih kalau para hamba Tuhan, para imam, kau hari-hari ini kau lebih senang kumpul sama orang kaya. Sedih saya. Satu kali ada salah satu anak sekolah Alkitab kami, dia sudah lulus sekian puluh tahun yang lalu. Dia pulang ke kotanya. Dia seorang CEO. Dan oleh bapak gembalanya berkata, kamu kan hebat, kamu bukan CEO, dia seorang konsultan. Dari cara dressnya, dari cara berpakaiannya, dia sangat nice dan dia sangat baik. Dia memperlakukan para customer dan nasabahnya sangat baik. Tapi tiba-tiba gembala ini berkata kepada salah satu anak sekolah kita, mantan anak sekolah Alkitab kami dulu. Itu ada orang kaya masuk ke gereja. Tolong kamu buat kumpulan para orang-orang kaya. Dan tolong treat mereka dengan sangat baik. Pada saat kau treat mereka dengan sangat baik, nanti duitnya juga akan masuk ke gereja. Saudara tahu? Saya bersyukur nih anak sekolah kita lulusannya Pak Hasto tidak rugi. Sertifikatnya tidak rugi. Apa Pak Pendeta? Kamu perlakukan ini orang-orang kaya dengan secara khusus. Duitnya juga akan nyumbang ke gereja. Tiba-tiba dia berkata, Pak, saya di sekolah dulu di Alkitab di Semarang. Saya diajari namanya integritas. Saya gak bisa perlakukan orang kaya dan orang yang sederhana berbeda. Saya gak bisa. Tetapi kan kamu seorang konsultan yang sangat baik. Tapi saya gak bisa. Saya harus perlakukan semua sewajarnya dengan sangat baik. Antara orang kaya dan orang miskin tidak ada bedanya. Berapa banyak hari ini hamba Tuhan kau sama orang kaya. Maaf. Dan hari itu dia berkata, saya tidak bisa Pak Pendeta. Saudara tahu? Dan orang ini konseling sama saya cerita, Bapak tahu? Sejak hari itu saya dimusuhi sama pendeta saya.
Setiap saya ketemu, saya diplengosin, orang Jawa bilang. Saya tidak dianggap lagi. Ya saya nggak apa-apa. Saya dicotak, Pak. Saya dimusuhin. Bahkan orang kaya pun juga memusuhi saya. Karena mereka gila, mereka butuh penghormatan yang khusus. Saya beritahu, orang kaya, duitmu tuh sementara. Kau hanya titipan. Hari ini Tuhan bisa ngambil. Dan dia bisa habiskan kau dalam waktu sekejap. Itu hanya titipan. Dan Tuhan berkata kepada Imam Eli, kenapa engkau menghormati, engkau menggemukkan dirimu dengan persembahan yang terbaik dari milik umatku. Seorang hamba Tuhan terkenal bernama John Sang. Obor Asia, membawa Injil ke seluruh Asia. Setelah dia dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Dia lulusan dari Amerika sampai S1, S2, S3. Di tengah kapal Tuhan bicara, nah aku panggil engkau. Dan itu sertifikatnya S1, S2, kimia, fisika dan matematikanya dirobek semua. Tuhan berkata, rela gak engkau ikut aku dan kau tinggalkan semua itu. Dan dia robek semua. Dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Di tengah-tengah dia dipakai Tuhan dengan secara luar biasa. Di tengah-tengah dia pelayanan, tiba-tiba Tuhan berkata, John. Tuhan ngomong sama John, kamu mencuri. Hah? Tuhan, aku gak pernah mencuri. Mencuri apa? Kau dulu pernah utang 5 sen sama orang pada saat kau di Amerika dan kau tidak bayar. Tuhan, 5 sen itu hanya angka, kalau rupiah itu sekitar 5.000 rupiah. It's not worth it. Aku punya lebih dari 5.000 rupiah. Aku punya lebih banyak. Ya, tapi kamu hutang dan kamu tidak bayar. Kamu mencuri. Bicara apa, Pak? Integritas. Dan hamba Tuhan itu bertobat dan berkata, Tuhan ampuni aku. Aku tidak mau jadi pencuri. Bapak mau tantang persembahan? Tidak, saya nggak tantang persembahan. Saya hanya bicara tentang namanya sikap hati. Bagaimana kita harus benar di hadapan Tuhan. Dan di ayat yang ke-29 ini berkata, Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada kepada Tuhan. Kenapa? Saudara tahu? Di zaman Musa pada saat membangun bait Allah, yang boleh masuk itu hanya Lewi dan imam. Imam besar masuk 1 tahun sekali. Tapi ada satu ayat yang aneh di sini. Dikatakan bahwa anak-anak Imam Eli selalu meniduri jemaat itu di depan pintu kemah pertemuan. Dia berzina dengan orang-orang di depan pintu kemah pertemuan. Padahal tidak ada wanita-wanita yang dimasukkan ke dalam bait Allah. Kok bisa? Saya waktu baca, aneh juga. Dan Eli bicara kepada anaknya, nak, kamu itu sedang mendukakan Tuhan. Dan anaknya tidak gubris. Bapaknya tidak digubris, gak peduli. Pokoknya dia tidur dengan wanita, dia berzina di depan kemah pertemuan. Sekarang pertanyaannya, kok bisa ya, Pak? Di bait Allah ada wanita-wanita yang cantik dan ada di tempat pertemuan. Saudara tahu? Ternyata itu adalah Imam Eli mencontoh dari penyembahan dewa Baal. Saudara tahu? Di kepercayaan kepada agama dewa Baal, mereka punya namanya pelacur bakti. Mereka punya namanya semburit bakti. Pelacur bakti itu wanita. Dan kuil dewa Baal itu adalah tempat nanti mereka masuk dalam kuil, mereka bisa hubungan seks, mereka bisa hubungan biologis antara dengan ada satu namanya pelacur bakti. Dia melayani semua laki-laki yang masuk ke kuil dan dilayani secara seksual. Semburit bakti adalah laki-laki yang melayani para wanita-wanita yang di dalam kuil dan berzina di situ. Dan hari itu dipakailah seperti itu supaya menarik orang datang masuk ke dalam kuil. Dan tiba-tiba Imam Eli tidak memasukkan imam, tidak memasukkan Lewi, tidak memasukkan orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia pasang perempuan-perempuan di depan kemah pertemuan. Bukan untuk berbuat cabul, tapi hanya untuk menarik perhatian supaya banyak orang Israel yang datang ke bait Allah setiap tahun. Atau setahun bisa 3 kali, 2 kali, atau tiap minggu dia datang ke bait Allah. Karena ada wanita-wanita cantik yang berdiri di depan pintu kemah pertemuan. Dan oleh anak Imam Eli ditiduri itu. Kenapa Pak? Imam Eli mungkin tidak membuat untuk berbuat cabul, tapi hanya untuk menjadi pemikat atau penarik. Saya berkali-kali ngomong sama teman-teman, lighting ini bukan pemikat.
LED ini bukan pemikat untuk orang datang ke gereja. Ini gak ada artinya. Lighting gak ada. Ini mau harganya 5 miliar sekalipun gak ada artinya tanpa hadirat Tuhan. Betul. Gereja, kau tidak lagi memakai yang dari dunia untuk memikat orang datang kepada Tuhan. Yang boleh memikat orang datang kepada Tuhan adalah pada saat hadirat Tuhan turun. Dan orang haus ingin mencari ketemu Tuhan. Dia mau masuk ke ruang Maha Kudus, mau bertemu dengan face to face dengan Tuhan. Itu yang boleh. Bukan dia pasang wanita-wanita di depan untuk memikat orang datang kepada Tuhan. Dan Imam Eli lakukan itu. Dan Tuhan berkata, kau menghormati anakmu lebih daripadaku. Dan Tuhan berkata, saudara, satu ayat yang terakhir sebelum saya serahkan ke Pak Victor. Dan ayat ini mengerikan sekali. Di 1 Samuel pasal 2 ayat 31. Yang terakhir sebelum saya serahkan. Dia ini berkata, engkau, ini sebuah teguran yang keras dari seorang abdi Allah, tidak disebut namanya. Dan kemudian teguran ini berkata, all the members of your family, semua anggota keluargamu will die before their time. Mereka akan mati sebelum waktunya. None of them, tidak satu pun di antara mereka will reach to the prime time, to the old age, sampai kepada puncak destiny-nya. Karena kau lebih menghormati anakmu daripada menghormati Tuhan. Kau tidak menghargai korban persembahan. Kau menggemukkan dirimu. Tuhan berkata, keluargamu akan mati sebelum waktunya. Dan tidak ada satupun yang sampai kepada puncak umur, old age, sampai umur tuanya atau destiny. Dan hari itu abdi Allah sampaikan firman. Dan Imam Eli menjawab dengan enteng. Sepertinya rohani. Dia berkata, biarlah terjadi seperti yang Tuhan mau. Tuhan coba bicara lagi kepada satu pribadi. Dan orang itu masih kecil. Dan bernama Samuel. Samuel tidur di bait Allah. Pada saat Samuel sedang tidur di bait Allah, tiba-tiba ada suara. Samuel lari. Bapak, apakah Imam Eli kau memanggil aku? Oh tidak, nak, tidur. Di tengah malam, jam 12, jam 1 atau jam 2. Pulanglah ke tempat tidur. Dan Samuel kembali ke tempat tidurnya, dia tidur. Dan Samuel, Alkitab berkata, masih jarang penglihatan dan suara Tuhan di zaman itu. Zaman Imam Eli, imam besar. Tiba-tiba ada suara, Samuel. Dia bangun lagi. Dan dia lari ke Bapak Eli, berkata, Bapak Eli, apa kau panggil aku? Tidak, nak. Dia berkata, dan Imam Eli sadar, ini pasti Tuhan yang sedang memanggil. Tuhan sudah gergetan sama Imam Eli. Nanti kalau kamu dengar suaranya lagi, panggilan itu, berkatalah, ini ya Tuhan, aku, bicaralah. Samuel tidur lagi di depan tabut, kata Alkitab. Dan pada saat dia tidur, tiba-tiba suara itu bicara lagi. Samuel. Dan dia berkata, ini aku Tuhan. Dan Alkitab berkata, Tuhan bicara termasuk tentang hidup Imam Eli. Bahwa keturunannya akan dipotong. Karena dia tidak menghormati Tuhan. Dia lebih menghormati anak-anaknya. Dia menganggap ringan korban persembahan. Dan Samuel coba mengkip. Karena perkataan itu pernah diucapkan oleh abdi Allah. Dan Imam Eli tidak ignorance. Dia mengabaikan. Tiba-tiba pagi dipanggillah Imam Eli kepada Samuel. Samuel, tadi malam Tuhan ngomong sama apa sama kamu? Aku tahu pasti Tuhan ngomong sesuatu sama kamu. Dan jangan sembunyikan satupun kata daripadaku. Saudara tahu? Dan Samuel cerita bagaimana akan habis keturunan Imam Eli dipotong sampai habis dan bersih. Dan Imam Eli menjawab dengan sangat enteng. Saudara, ini hari-hari engkau harus bertobat. Tadi sebelum firman sampaikan, kalau engkau berlutut. Kalau engkau bisa koyakkan hatimu. Dan berkata, ampuni aku Tuhan. Dan engkau bisa menceritakan menangis, Tuhan, have mercy on me.
Beri belas kasihan padaku. Di situ saudara akan terima namanya. Dia akan peluk saudara. Karena dia bersemayam dengan orang-orang yang remuk dan patah hati. Karena Tuhan itu bersemayam dengan orang yang remuk dan patah hati. Dan tidak pernah dipandang hina. Untuk saudara bisa bertobat. Untuk saudara bisa menangis dan menjerit. Itu adalah anugerah. Dan Imam Eli tidak pernah lakukan itu. Sebelumnya saya ada poin terakhir ya tentang Saul. Saul pun tidak pernah jatuh di kakinya dan berlutut dan berkata, ampuni Tuhan. Saul tidak pernah lakukan dosa sebesar Daud. Tapi begitu Raja Daud, dia ditunjuk oleh Nabi Nathan berkata, kamu itu orangnya yang ambil perempuan daripada istri Uria. Dan dia koyakan bajunya, dia koyakan hatinya, ampuni aku Tuhan. Dan Daud berlutut dan minta ampun dan berlutut, ampuni aku Tuhan. Dan kita berkata, aku suka dengan orang ini yang bernama Daud. Ini hari-hari bertobat. Di 1 Tawarik pasal 4:16 berkata, berbaliklah dari hatimu yang jahat. Humble yourself. Mari rendahkan dirimu. Rendahkan dirimu. Dan berbalik dari hati-hati, dari sikapmu yang jahat. And he will heal the land. Dan Tuhan akan menyembuhkan tanah Indonesia. Pada saat kau berlutut dan kau bertobat di hadapan Tuhan. Hari ini para hamba Tuhan, dengarkan baik-baik. Kau harus bertobat di hadapan Tuhan hari ini. Saya bertobat, saya tidak kebal yang namanya dosa. Saya tidak kebal dengan namanya ketamakan. Saya tidak kebal dengan namanya uang. Saya tidak kebal dengan namanya ketenaran. Saya tidak kebal dengan namanya pamor. Tapi pada saat Tuhan tegur jamaah hidupmu, mari kau berlutut dan berkata, Tuhan, have mercy on me. Oh God, have mercy on me. And heal my land. And heal my land. Syakor rebo shekere marala barabarak. Oh, bara shekere bara sokonaya ramarama. Tuhan, 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 Tuhan. Kiarala shekere bakayara, have mercy. Lord, have mercy, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Heal my land. Heal my land. Oh Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lo koyakan hatimu berlutut di tempat kau berada. Berikan belas kasihanmu. Forgive us. Forgive us. Oh, bow your knees. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Forgive us. Forgive
hari ini kau berlutut, saudara datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni dosaku. Kalau aku menjual pemberianmu atau Yesusku karena sepiring makanan, karena sebuah pangkat, karena sebuah posisi, karena sebuah promosi, ampuni. Koyakkan hatimu. Dimanapun kau berada, kau perlu berkata, Tuhan, forgive me, ampuni aku. Forgive me, ampuni aku. Saudara, kalau kau pernah aborsi, salah satu dosa kejijikan di depan Tuhan adalah aborsi. Berapa juta bayi yang mati setiap hari karena aborsi. Kau yang pernah aborsi, berlutut dimanapun kau berada. You kill, kau bunuh anak itu. Ask forgiveness of God, minta pengampunan Tuhan. Minta pengampunan Tuhan. Setiap kali namanya murka turun karena ada aborsi, karena ada homoseksual dan lesbian yang dilegalkan, itu membuat murka Tuhan turun. Dosa Sodom sangat banyak karena banyak sekali aborsi, banyak sekali homoseksual dan lesbian dilegalkan di banyak negara. Mari minta kau koyakkan hatimu dan berlutut dan berkata, Tuhan, forgive me, forgive me, forgive me, forgive me. Yes Lord, yes Lord. Forgive me, forgive us, forgive us. Mari kau perlu berkata, Tuhan, ampuni kalau aku pernah aborsi. Lord, have heal my land, heal my land, heal my land. Lord, have mercy, have mercy, Lord, have mercy, have mercy. Forgive us, forgive us, oh Lord. Ini janjimu buat kami. Waktu umatmu berpaling dan merendahkan diri di hadapanmu Tuhan, Engkau akan mengampuni dosa kami dan Engkau memulihkan tanah kami dan negeri kami. Tuhan, malam ini kami percaya akan terjadi perubahan di bangsa kami Indonesia. Ketika umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan merendahkan diri, berpaling dari dosa-dosa kesalahan kami. Kami percaya negeri ini akan dipulihkan. Negeri ini akan dengan cepat dipulihkan. Dan semua wabah corona akan berhenti dari negeri ini. Semua wabah corona akan berhenti dari negeri ini. Dan negeri akan disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur Tuhan. Bicara pada kami malam ini kembali Tuhan. Sampaikan lagi pesan-Mu buat kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.